Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan materi yang bertema alternatif strategi dengan judul Penerapan Alternatif Strategi untuk Memenangkan Persaingan beserta studi kasus pada PT Indofood Sukses Makmur. Baik, perkenalkan nama saya Anggi Sulistiani dengan NIM 181010503281 dari ruang kelas 07 SMJP 021 atau ruang 756 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Musfik Salami, SOS MM. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian alternatif strategi. Alternatif strategi adalah konsep pilihan yang digunakan sebagai salah satu solusi untuk mengendalikan masalah dan disusun berdasarkan permasalahan yang terjadi, agar perusahaan memiliki peluang untuk mencapai sasaran bisnis, yang juga berperan dalam memudahkan pengendalian distributor, pemasok, dan pesaing pada suatu bisnis. Selain itu, alternatif strategi juga dikembangkan untuk menetapkan arah di mana sumber daya manusia dan material bisnis akan diterapkan untuk peluang yang lebih besar dalam mencapai tujuan yang telah dipilih. Kemudian, untuk merencanakan penetapan dan kebijakan strategi alternatif, perusahaan dapat mengkombinasikan kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, guna menentukan alternatif strategi pada perusahaan, tentunya dengan menggunakan matriks SWOT seperti yang bisa kita lihat di samping ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaatnya. Manfaat di sini dibagi menjadi dua, manfaat finansial dan manfaat non-finansial. Manfaat finansial ini membantu perusahaan menunjukkan kinerja keuangan dalam jangka panjang yang tentunya sangat menguntungkan perusahaan, serta menunjukkan perbaikan-perbaikan yang signifikan dalam bidang penjualan, profitabilitas, dan juga produktivitas. Untuk manfaat non-finansialnya, membantu manajemen strategi untuk menghindari masalah dengan menggunakan interaksi antar divisi dan fungsi, sehingga alternatif strategi bisa menunjukkan letak di mana perusahaan memerlukan tindakan korektif ataupun perbaikan. Ada pula mengenai model manajemen strategi yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama organisasi industri seperti perbedaan kinerja organisasi, cara mempertahankan keunggulan bersaing, dan cara mengembangkan kekuatan eksternal sebagai basic penentuan keputusan strategi. Yang kedua ada bebas sumber daya, mencerminkan kekuatan internal dalam perusahaan yang akan digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang terakhir ada model gerilya, di mana menjelaskan cara perusahaan agar adaptif dengan perkembangan yang dinamis. Contohnya itu seperti ketidakstabilan pasar, perkembangan teknologi, dan perubahan lainnya. Selanjutnya, alternatif seperti apa sih yang perlu dihindari? Yang pertama yaitu mengelola perusahaan berdasarkan eksplorasi atau mengikuti prinsip. Dan yang kedua, mengelola perusahaan berdasarkan krisis. Dan yang ketiga, mengelola perusahaan secara subjektif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keuntungan yang kita peroleh dari alternatif strategi. Yang pertama, kegiatan perusahaan dalam bidang industri akan resisten terhadap perubahan-perubahan teknologi, kemudian permintaan produk menjadi lebih stabil, dan yang ketiga, pada kondisi target pasar yang jenuh, perusahaan memiliki peluang untuk membuat alternatif pertumbuhan selain merebut pangsa pasar dari pesaing. Kemudian, ada pula mengenai jenis-jenis alternatif strategi. Yang pertama itu strategi integrasi, di mana memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing. Di mana strategi integrasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal. Integrasi ke depan berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor, contohnya franchising. Dan yang kedua, integrasi ke belakang, di mana strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pemasok perusahaan. Dan yang ketiga yaitu integrasi horizontal, mengacu pada strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pesaing perusahaan. Yang kedua ada strategi intensif, dibagi menjadi tiga, yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk, dan pengembangan pasar. Selanjutnya ada strategi diversifikasi, dibagi menjadi dua, yaitu diversifikasi terkait dan tidak terkait. Diversifikasi terkait yaitu ketika rantai nilai bisnis memiliki kesesuaian strategi lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif. Sedangkan diversifikasi tidak terkait ketika rantai nilai bisnis sangat tidak mirip sehingga tidak ada hubungan lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif. Ada pula mengenai strategi merger dan akuisisi. Merger terjadi manakala dua organisasi yang kurang lebih sama bersatu untuk membangun satu unit usaha. Sedangkan akuisisi terjadi ketika sebuah organisasi yang besar membeli atau mengakuisisi suatu perusahaan yang lebih kecil atau sebaliknya.
Selanjutnya ada strategi joint venture, strategi yang dijalankan manakala dua atau lebih perusahaan membentuk sebuah persekutuan atau pengkongsian sementara untuk menindaklanjuti peluang tertentu. Kemudian ada pula mengenai strategi likuidasi, merupakan pengakuan kekalahan dan konsekuensinya bisa menjadi sebuah strategi yang sulit secara emosional berupa penjualan seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah untuk kekayaan. Dan yang terakhir ada strategi turnaround, strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembalikan perusahaan dari kondisi penurunan prestasi ke kondisi berlaba. Kemudian, kita akan membahas mengenai contoh studi kasus pada PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai strategi integrasi. Yang pertama, integrasi ke depan. PT Indofood Sukses Makmur mempunyai jalur distribusi yang efektif untuk mendistribusikan produknya ke pasar, dengan PT Indomarko Adiprima sebagai distributor utamanya yang memiliki jaringan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Akuisisi vertikal yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur terhadap PT Indomarko Adiprima membuat pelaku usaha yang lain tidak dapat mendistribusikan produknya melalui PT Indomarko Adiprima. Karena semenjak diakuisisi oleh PT Indofood Sukses Makmur, PT Indomarko Adiprima tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang dapat merugikan atau menyaingi kegiatan usaha PT Indofood Sukses Makmur. Yang kedua, ada integrasi ke belakang. Indofood mengakuisisi PT LAN dan Sumatera atau PT Lonsum. PT Lonsum ini memiliki perkebunan kelapa sawit yang dapat digunakan PT Indofood sebagai sumber bahan baku pembuatan produknya. Hal ini dilakukan mengingat Indofood memenuhi hampir 70% minyak sawit mentah CPO melalui impor. Akuisisi itu memungkinkan perseroan meminimalisasi resiko akibat kenaikan harga CPO di pasaran internasional. Selain itu, Indofood juga mengakuisisi PT Bogasari Flour Mills untuk memenuhi kebutuhan tepung untuk memproduksi mie sebagai bisnis utama Indofood. Dan yang terakhir ada integrasi horizontal. Indofood membeli atau menguasai Supermie dan Sarimi yang menjadi pesaing bagi produk Indofood yaitu Indomie. Kemudian kita akan membahas mengenai strategi intensif. Yang pertama ada penetrasi pasar. Dalam strategi penetrasi pasar, Indofood telah memperbanyak tenaga penjual, menambah biaya advertising melalui iklan di televisi, majalah, dan surat kabar, lalu menawarkan promosi penjualan ekstensif dan meningkatkan publikasi. Kreativitas pesan yang disampaikan mencerminkan personifikasi merek, sebagai contoh produk Indomie sebagai mie instan keluarga yang lezat dan bergizi. Kedua, ada pengembangan pasar. Salah satu channel distribusi yang telah dipunyai Indofood adalah warung Indomie. Cara yang digunakan untuk mengefektifkan warung tersebut adalah dengan mengajarkan para pengelola warung membuat Indomie, mensupport tuan warung mereka dengan spanduk, sekaligus memonitor ketersediaan produk Indomie. Yang terakhir ada pengembangan produk. PT Indofood menggunakan strategi ini untuk meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang sudah ada, sehingga konsumen akan tertarik dengan produk tersebut. Dengan menciptakan produk yang berbeda dari produk perusahaan lain, konsumen akan lebih tertarik dan mau saja membeli dengan harga yang lebih mahal, karena perbedaan tersebut. Sebagai contoh, PT Indofood mengeluarkan produk mie instan dengan merek Indomie yang mempunyai banyak varian rasa seperti kari ayam, ayam bawang, kaldu ayam, dan lain-lain. Selanjutnya, ada strategi diversifikasi. Untuk diversifikasi terkait, PT Indofood Sukses Makmur melakukan diversifikasi terhadap produk mie instannya, yaitu Indomie, Pop Mie, mie telur cap 3 ayam, Indomie Jumbo, Pop Bihun, Sari mie ekstra besar, Indomie kriuk, Indomie spesial, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk diversifikasi tidak terkait, PT Indofood Sukses Makmur memutuskan untuk memperluas industrinya dengan mendirikan Indo Property yang bergerak di sektor properti, dikarenakan PT Indofood Sukses Makmur melihat peluang yang besar di dalam bisnis properti Indonesia saat ini. Kemudian ada pula mengenai strategi merger dan akuisisi. PT Indofood Sukses Makmur memutuskan untuk melakukan PHK kepada ratusan karyawannya sebagai dampak dari krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Sedangkan untuk strategi likuidasi, PT Indofood Sukses Makmur melikuidasi anak perusahaannya yaitu PT Gizi Indo Prima Nusantara yang memproduksi produk makanan bayi seperti Sun, Promina, dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir, nilai penjualan yang diperoleh dari PT Gizi Indo terus mengalami penurunan. Dan yang terakhir ada strategi turnaround. PT Indofood Sukses Makmur melepas seluruh kepemilikan saham divestasi di PT Cipta Kemas Abadi yang bergerak di bidang usaha industri kemasan fleksibel dan styrofoam.
Kesimpulan yang bisa kita dapat atau kita peroleh dari materi kali ini adalah alternatif strategi sangat diperlukan dalam sebuah bisnis atau perusahaan, karena alternatif strategi dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Perusahaan ini tentu akan selalu dihadapkan dengan berbagai masalah, dan dengan adanya alternatif strategi, maka perusahaan akan mendapatkan beberapa pilihan solusi penyelesaian permasalahan, dan dapat membuat sebuah keputusan yang tepat. Selain itu, alternatif strategi akan membantu perusahaan dalam memiliki pilihan model alternatif strategi yang biasa digunakan untuk memenangkan persaingan, yaitu apakah dengan model organisasi industri, atau model bebas sumber daya, dan model gerilya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.